Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sosiologi kebencanaan. Sebelum saya membahas, saya ingin perkenalan dulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Fazira dengan NIM 200910302016, kelas Sosiologi Kebencanaan E3, dosen pengampu Ibu Baik Lili Handayani, Esos M Sosio. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sosiologi kebencanaan, yaitu di sini saya akan membahas tentang pengertian bencana, klasifikasi bencana, sejarah bencana, bencana sebagai fenomena sosial, contoh bencana, dan yang terakhir adalah kerusakan akibat bencana. Selanjutnya adalah pengertian bencana. Di sini saya akan membacakan atau membahas tentang pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, ataupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya adalah pengertian bencana menurut WHO. Bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memperburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena. Dari pengertian bencana menurut undang-undang dan pengertian bencana menurut WHO, maka secara umum bencana adalah segala peristiwa yang mengancam kehidupan manusia, di mana bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan lingkungan, serta hilangnya harta benda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang klasifikasi bencana, yaitu yang pertama adalah jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Yang pertama ada bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti contoh gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua adalah bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain yaitu gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga ada bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yaitu yang meliputi konflik sosial antar kelompok ataupun antar komunitas masyarakat dan teror. Yang kedua ada keadaan darurat lingkungan atau environmental emergency, yaitu termasuk kecelakaan teknologi ataupun industri, biasanya melibatkan produksi, penggunaan, atau transportasi material berbahaya, dan jika di mana material ini diproduksi, digunakan atau diangkut, dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia. Yang ketiga ada keadaan darurat kompleks ataupun kompleks emergency, yaitu yang melibatkan perusakan otoritas, penjarahan, dan serangan terhadap instalasi strategis, termasuk situasi konflik dan perang. Yang keempat adalah kedaruratan pandemik atau pandemic emergency. Pandemic emergency adalah kondisi tiba-tiba timbul penyakit menular yang mempengaruhi kesehatan, mengganggu layanan dan bisnis, serta membawa biaya ekonomi dan sosial. Misal contoh adalah pandemi yang terjadi pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Yang kedua adalah bertahap. Semisal atau contohnya adalah gunung meletus. Gunung meletus itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah normal, siaga, waspada, dan awas. Selanjutnya adalah klasifikasi bencana berdasarkan skala bobotnya. Yang pertama ada besar, dan yang kedua ada kecil. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah bencana. Yang pertama adalah bencana telah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Artinya,
bencana bisa dibilang sudah menjadi teman dalam sejarah kehidupan manusia. Terus bagaimana sih cara kita bisa tahu bahwa bencana itu telah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia? Caranya yaitu dengan melihat peninggalan yang diakibatkan oleh bencana yang ada, seperti mendatangi museum ataupun tempat ataupun lingkungan terjadinya bencana. Pasti akan berbeda dengan lingkungan di sekitarnya. Contohnya adalah peninggalan peninggalan saat bencana tsunami di Kampung Lere, yaitu di Palu, Sulawesi Tengah, di mana terdapat masjid terapung yang rusak akibat gempa dan tsunami. Yang kedua adalah bukti bencana telah terjadi karena adanya catatan dalam kitab suci. Misalnya saja bencana banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, yang mana sudah dituliskan atau diceritakan dalam Al-Quran, di mana dalam Al-Quran diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada kaum Nabi Nuh yang tidak patuh akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banjir yang melanda kaum Nabi Nuh merupakan fenomena alam yang secara harfiah adalah ancaman atau peringatan bagi manusia karena ulah mereka sendiri. Seperti firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 37, yang artinya, telah kami binasakan kaum Nuh tatkala mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Kami pun telah menyediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Yang ketiga, adanya ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan harmoni dalam kehidupannya. Ritual-ritual yang dilakukan masyarakat itu misalnya ritual tolak bala atau berdoa bersama untuk menolak bala, yaitu dengan harapan tidak akan terjadi bencana yang datang dalam kehidupan mereka. Terus juga ada sedekah bumi. Sedekah bumi itu bertujuan agar bumi bisa bersahabat dengan manusia, sehingga tidak akan mendatangkan bencana. Yang keempat adalah adanya istilah bencana dalam kehidupan masyarakat, yaitu seperti panggeblu, bala, dan istilah lokal lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh bencana. Di sini saya akan memberikan satu contoh, yaitu gempa bumi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian gempa bumi, skala gempa bumi, cara menyelamatkan diri dari gempa bumi, rumah aman gempa, dan macam-macam gempa bumi. Yang pertama yaitu pengertian gempa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau reruntuhan batuan. Selanjutnya adalah pengertian gempa bumi secara umum. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah skala gempa, yaitu yang pertama adalah skala 1. Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh orang tertentu saja. Skala 2, getaran dirasakan oleh orang tertentu, benda-benda ringan yang tergantung bergoyang. Skala 3, getaran dirasakan nyata di dalam, terasa seakan-akan truk lewat. Skala 4, pada siang hari dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Di luar rumah hanya orang bertemu saja. Barang belah pecah, jendela, pintu gemerincing, dinding berbunyi karena pecah-pecah. Skala 5, getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk. Barang pecah belah, jendela dan sebagiannya pecah, barang-barang terpelanting, pohon, tiang, dan lain tampak goyang, serta bandul lonceng jam dapat berhenti. Skala 6, getaran dirasakan oleh semua orang, kebanyakan terkejut dan lari keluar. Plaster dinding jatuh dan cerobong asap pabrik rusak ringan. Skala 7, semua orang keluar rumah, kerusakan ringan pada rumah dan bangunan yang konstruksinya tidak baik ataupun yang baik. Cerobong asap pecah atau retak-retak. Getaran dapat dirasakan oleh orang yang naik kendaraan. Skala 8,
yaitu kerusakan ringan pada bangunan-bangunan yang konstruksinya baik, retakan-retakan pada bangunan yang kuat, dinding dapat lepas dari kerangka rumah, serobong asap pabrik, dan monumen-monumen roboh, dan air menjadi keruh. Yang kesembilan, kerusakan pada bangunan-bangunan yang rangkanya kuat, rumah menjadi tidak lurus atau tidak tegak, banyak retakan pada bangunan-bangunan yang konstruksinya kuat, bangunan rumah bergeser pada pondasinya, dan pipa air tanah putus. Skala 10, bangunan-bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondasinya, dan tanah bergeser atau melengkung, tanah lengser di tebing dan di tanah yang curam, terjadi gelombang pasang atau tsunami. Yang ke-11 atau skala 11 adalah hancur sama sekali. Gelombang gempa tampak pada permukaan tanah, pemandangan gelap, dan barang-barang bisa terlempar ke udara. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi. Di sini saya akan mengulik orang-orang Jepang, bagaimana sih orang Jepang itu menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi. Yang pertama, yaitu ada rajin melakukan pelatihan bencana, yaitu dengan cara mempersiapkan ransel berisi air, makanan, obat-obatan, pakaian, radio, uang, dan senter. Tas ransel tersebut diletakkan di depan pintu. Yang kedua adalah diinvestasikan untuk membangun infrastruktur tahan gempa, yaitu kekayaan Jepang, yaitu sebagian diinvestasikan untuk membangun infrastruktur tahan gempa yang telah terbukti menyelamatkan banyak nyawa. Yang ketiga yaitu ada tahu bagaimana harus berlindung dan mencegah. Masyarakat Jepang itu sebagian besarnya mengetahui bagaimana harus berlindung dan mencegah terjadinya kebakaran serta mengurangi resiko terjebak di antara runtuhan. Yang keempat adalah menyimpan sepatu di bawah tempat tidur. Masyarakat Jepang dianjurkan untuk menyimpan sepatu di bawah tempat tidur, yaitu dengan tujuan untuk melindungi dari pecahan kaca, serta menyediakan sepeda atau motor di halaman sebagai alat transportasi yang paling tepat saat gempa. Yang kelima, peringatan gempa di telepon genggamnya. Masyarakat Jepang itu mengaktifkan peringatan gempa di telepon genggamnya masing-masing. Anak-anak memiliki alat perlindungan masing-masing, serta simulator gempa digunakan untuk membiasakan anak-anak dengan getaran gempa. Yang keenam adalah pusat energi nuklir dan kereta listrik mati secara otomatis. Pemerintah Jepang memastikan pusat energi nuklir dan kereta listrik mati secara otomatis ketika gempa terjadi. Selanjutnya, apa itu rumah aman gempa? Rumah aman gempa adalah rumah yang mana jika terjadi gempa pada skala tertentu tidak akan menimbulkan kerusakan dibandingkan dengan rumah-rumah lainnya. Dan mengapa rumah aman gempa itu penting? Yang pertama, kebanyakan korban gempa bukan diakibatkan oleh gempa itu sendiri, melainkan oleh ambruknya bangunan. Gempa bumi tidak bisa dicegah, tetapi kita bisa mengurangi dampak dan kerugiannya. Yang kedua, karena saat pembangunannya banyak sekali orang-orang yang mengabaikan mutu bahan, struktur bangunan, dan teknik pengerjaan yang baik dan benar sebagai faktor utama keamanan dan ketahanan suatu bangunan. Macam-macam gempa bumi. Yang pertama adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu disebabkan oleh letusan gunung api. Terjadi sebelum dan selama letusan gunung api itu terjadi. Sebab-sebab terjadinya gempa bumi vulkanik yaitu yang pertama adalah tumbukan antara magma dengan dinding-dinding gunung api. Yang kedua, tekanan gas pada letusan yang sangat kuat. Yang ketiga, perpindahan mendadak dari magma di dalam dapur magma. Yang kedua, ada gempa runtuhan atau tanah terban. Gempa runtuhan terjadi di daerah yang terdapat banyak rongga-rongga di bawah tanah, misalnya yaitu daerah kapur yang banyak sungai atau gua-gua. Yang kedua yaitu daerah pertambangan.
Yang ketiga yaitu gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi. Getaran gempa bumi yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh perlepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempeng plat tektonik, seperti layaknya gelang karet yang ditarik dan dilepaskan secara tiba-tiba. Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antara bebatuan dikenal sebagai kecacatan tektonik. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah kerusakan akibat bencana. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya memberikan contoh bencana gempa bumi. Pada saat terjadi bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana non-alam dan bencana sosial, pasti akan ada dampak atau kerusakan akibat dari bencana tersebut. Tadi saya membahas tentang contohnya yaitu tentang gempa bumi. Gempa bumi itu memberikan dampak yang cukup banyak, yaitu seperti kerusakan aset, kematian dan cedera, hilangnya pasokan, hilangnya komunikasi, hilangnya kekuatan, hilangnya pelayanan air, hilangnya layanan sosial, kerugian bisnis, serta hilangnya struktur sosial dan fungsinya. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai sosiologi kebencanaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila pada saat saya menyampaikan pemaparan itu ada kesalahan dalam bertutur kata, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh bencana yaitu gunung api. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian gunung meletus dan gunung api, selanjutnya penyebab letusan gunung api, karakteristik ancaman, dan makna status gunung api. Yang pertama adalah pengertian, yaitu pengertian gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang diakibatkan atau peristiwa yang terjadi akibat endapan magma yang ada di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma di dalam perut bumi. Ini adalah pengertian gunung api. Gunung api adalah lubang, kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Material yang dierupsikan ke permukaan bumi umumnya berbentuk kerucut terpancung. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya gunung api. Yang pertama ada karena adanya peningkatan kegempaan vulkanik. Yang kedua, pelepasan energi secara tiba-tiba dengan naiknya fluida, yaitu seperti magma, gas, dan uap air yang menuju permukaan bumi. Selanjutnya ada jenis-jenis gunung api. Yang pertama adalah magmatik letusan, yaitu disertai dengan keluarnya magma atau gas yang berasal dari magma dengan kekuatan tekanan yang besar. Yang kedua, freatik letusan, yang didominasi oleh uap air. Yang ketiga, freatomagmatik, yaitu campuran antara keduanya, yaitu campuran antara magmatik letusan dan freatik letusan. Karakteristik ancaman. Yang pertama ada lontaran bom vulkanik. Yang kedua, aliran larva. Yang ketiga, gas beracun. Yang keempat, awan panas yang mencapai 1000 derajat Celcius. Yang kelima, banjir lahan panas atau banjir lahar dingin. Yang keenam, air asam. Contohnya yaitu yang terjadi pada gunung api di Gunung Ijen. Selanjutnya yaitu magma status gunung api. Yang pertama ada awas.
yaitu yang artinya akan segera meletus atau sedang meletus atau keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana setiap saat. Selanjutnya ada kritis wilayah terancam direkomendasikan untuk sementara dikosongkan koordinasi harian piket penuh. Yang kedua ada siaga. Semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana. Yang terjadi yaitu kritis, sosialisasi di wilayah terancam, penyimpanan sarana darurat, koordinasi harian, dan piket penuh. Selanjutnya adalah status waspada, yaitu ada kenaikan aktivitas di atas level dasar, apapun jenis gejala diperhitungkan. Yang terjadi adalah tidak kritis, terus penyuluhan atau sosialisasi, asesmen bahaya, cek sarana, dan piket yang dilakukan secara terbatas. Yang terakhir adalah status normal, yaitu level aktivitas dasar atau paling rendah. Tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Yang terjadi adalah tidak ada bahaya, monitoring rutin, dan survei serta penyelidikan. Jika terjadi gunung api atau meletusnya gunung api, maka akan menyebabkan beberapa dampak, yaitu dengan meletusnya suatu gunung berapi, bisa dipastikan semua aktivitas penduduk di sekitar wilayah, yaitu di sekitar wilayah gunung berapi, akan lumpuh termasuk kegiatan ekonomi. Semua titik yang dilalui oleh material berbahaya seperti lahar dan api vulkanik panas akan merusak permukiman warga. Dampak dari gunung api ada beberapa dampak positif, yaitu diantaranya ketika gunung berapi meletus akan mengeluarkan abu vulkanik, di mana abu ini dapat menyuburkan lahan pertanian di sekitarnya, sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian penduduk. Kita ketahui bahwa banyak orang yang tinggal di lereng gunung api, bekerja sebagai petani dan perkebunan. Dan dampak negatifnya yaitu ialah memakan banyak korban makhluk hidup, manusia, hewan, dan lain sebagainya, termasuk tumbuhan, hewan. Dampak negatif dari gunung meletus ialah memakan korban. Dampak negatif dari gunung meletus ialah memakan banyak korban makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Beberapa warga yang berada di sekitar lereng yang tidak sempat melarikan diri akibat kecepatan awan panas yang datang tiba-tiba, sakit dari gas beracun, dan lain sebagainya. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai sosiologi kebencanaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila pada saat saya menyampaikan pemaparan itu ada kesalahan dalam bertutur kata, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.